Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil jalalaini rahimahumullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Laisu sawa'a, tidak mereka. Mereka yang dimaksudkan adalah ahli kitab. Sawa'a ay mustawina, sama. Tidaklah mereka sama dari ahli kitab. Maaf, laisu sawa'a, tidaklah mereka, artinya ahli kitab itu sama. Mustawina, min ahlil kitabi ummatun qa'imah, di antara ahli kitab ada umat yang istiqomah. Ummatun qa'imatun, umat mustaqimatun yang istiqomah. Sabitatun, tetap berkomitmen, alal haqqi, atas kebenaran. Walaupun ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang ahli kitab, mereka mengingkari perjanjian, mereka mengatakan Nabi Ibrahim adalah Yahudi, mereka yang mengatakan mereka tidak masuk neraka kecuali 40 hari, mereka yang membantah tentang ayat rajam, menyembunyikan ayat rajam, mereka yang merubah-rubah kitab, mereka yang membunuh para anbiya. Itu semua berbicara tentang kekurangan-kekurangan ahli kitab. Di sini Allah kecualikan, tidaklah yang kita bicarakan di belakang itu semua ahli kitab seperti itu. Tidak semuanya, tapi ada di antara, tentu dengan jumlah yang kecil, ada di antara ahli kitab umat yang selalu istiqomah, selalu berkomitmen dengan kebenaran. Contohnya adalah Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu an dan kawan-kawan beliau. Coba lihat di dalam, siapa orang-orang yang istiqomah, tidak menyeleweng, taat, ikut setia dengan Nabi. Artinya kawan-kawannya Sayyidina Abdullah bin Salam, walaupun tidak berkawan, tapi dianggap satu kelompok dari bangsa Yahudi. Dan seperti Najasyi, ini ahli kitab yang beriman, Raja Najasyi. Kemudian 40 orang dari Nasrani Najran. Kemudian 32 orang dari Habasya. Kemudian 3 orang dari Romawi, seperti jamaah dari Ansar, Sayyidina As'ad bin Zurarah, Sayyidina Barra bin Ma'rur, Muhammad bin Maslamah, Sarimah bin Anas. Adalah mereka dulu yata'abbadun, mereka beribadah, bima ya'rifun, dengan cara yang mereka ketahui dari syariat-syariat telah lalu. Walaupun mereka tidak ahli kitab, mereka orang Arab Madinah, orang Ansar, tapi cara ibadahnya adalah cara ibadah ahli kitab, ikut kitab-kitab yang dulu. Ada 4 orang, Sayyidina As'ad bin Zurarah, Sayyidina Barra bin Ma'rur, Sayyidina Muhammad bin Maslamah, dan Sayyidina Sarimah bin Anas. Ini
dikatakan ahli kitab. Artinya mereka beribadah sama dengan ahli kitab. Itu hanya beberapa orang yang beriman daripada pengikut kitab-kitab yang telah terdahulu, hanya sebagian kecil saja. Yatsluna ayatillah, mereka membaca ayat-ayat Allah ana al-laili, di tengah-tengah malam, di celah-celah malam, ai fi saati, pada saat-saatnya malam, saat-saatnya malam. Wa hum yasjudun, dan mereka bersujud. Bersujud maksudnya yusallun, mereka solat. Itu i'rabnya untuk hal. Wa hum yasjudun, hal keadaan mereka solat. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir, mereka beriman dengan Allah dan hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Saya dipahami? Sesungguhnya amar ma'ruf nahi mungkar bukan hanya pekerjaan umat, tanggung jawab umat Nabi Muhammad, itu sudah menjadi tanggung jawab seluruh umat. Jadi khairu ummah itu kan terletaknya pada kerja amar ma'ruf nahi mungkar. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka bergegas di dalam kebaikan. Itu ciri-ciri orang yang beriman itu. Dalam hal-hal baik bergegas, enggak berlambat-lambat. Ingin mendapatkan porsi terbanyak, ingin mendapatkan barisan utama, ingin mendapatkan level tertinggi. Kita kan pengen dalam kekayaan itu level tertinggi. Sebetulnya orang kaya itu dia cari uang bukan karena butuh uang, tapi karena pengen menjadi yang terkaya di Kota Padang. Sudah lewat daripada riset, dia terkaya di Kota Padang, dia pengen terkaya di Sumbar, kemudian di Sumatera, kemudian di Indonesia, kemudian pengen terkaya di dunia, masuk 10 terkaya dunia, pengennya begitu. Nah, bosan yang kekayaan, pengen mengangkat nama lagi. Dia gunakan uang yang ada untuk memajang foto-fotonya di jalan-jalan, nah, supaya dapat nama, masuk dalam partai politik dan sebagainya. Kalau demikian semangat kalian pengen yang dalam segala hal, maka dalam akhirat juga perlu yang tertinggi, terdepan, terbanyak, tersering. Wa yusari'una fil khairat, mereka bergegas di dalam kebaikan. Wa ulaika minas salihin, dan mereka al-mausufuna, yang diberi sifat, yang diberi kriteria bima dzukira, dengan sesuatu yang telah disebutkan tadi, itu termasuk daripada orang-orang soleh, termasuk daripada orang-orang soleh. Wa minhum man laisu kadzalik, dan di antara mereka ahli kitab ada juga orang yang tidak seperti itu. Laisu kadzalik, tidak seperti itu. Wa laisu minas salihin, dan tidaklah mereka termasuk dari orang-orang soleh. Tidaklah mereka termasuk daripada orang-orang soleh. Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru, apa saja yang mereka lakukan, apa saja mereka lakukan dengan tak dan dengan ya. Ada dua qiraah di situ. Wa ma taf'alu min khair, wa ma yaf'alu min khair.
Kalau pakai ta, wa ma taf'alu ayyatuhal ummah, apa saja yang kalian lakukan wahai umat. Tapi kalau pakai ya, wa ma yaf'alu, apa saja yang mereka lakukan, artinya umat-umat yang qaimah, yang istiqomah tersebut, yang mau ikut Nabi Muhammad, yang tetap berkomitmen dengan kebenaran Taurat dan Injil, min khairin, dari kebaikan, falayyukfaru, maka mereka tidak akan diingkari. Falayyukfaru, maka mereka tidak diingkari, akannya yang mereka lakukan, bil wajhaini, dengan dua cara, tersebut, dengan dua cara, bil wajhain, ai ta'dimu sawabah, kalian tidak mendapatkan pahalanya. Coba dengarkan baik-baik bahasanya. Kalian tidak akan mendapatkan pahalanya. Bisa? Dia tidak mendapatkan pahalanya, berarti mereka bal tujazuna alaih, akan tetapi akan dibalasi mereka di atasnya apa yang mereka lakukan, atau di atasnya kebaikan. Berarti iman dia dengan kitab Taurat diterima oleh Allah, imannya dengan kitab Injil diterima oleh Allah, dan imannya dengan Nabi Muhammad juga diberi pahala oleh Allah. Jadi yukfaru itu boleh dua kiraat, boleh tukfaru, boleh yukfaru, ikut kepada kiraat pertama. Kalau pakai ta yang pertama, ta yang kedua, wa ma taf'alu min khairin falan tukfaru. Pakai ya, wa ma yaf'alu min khairin falay yukfaru, bil wajhaini, dengan dua cara baca, artinya boleh pakai ta, boleh pakai ya. Wallahu alimun bil muttaqin, Allah Maha tahu dengan orang-orang yang bertakwa. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir, mereka tidak mau beriman dengan Allah, mereka tidak mau terima kebenaran Al-Quran, lan tughniya, niscaya tidak mengayakan. Tidak mengayakan berarti dia dimiskinkan. Maksudnya apa? La tadfa'u anhum, tidak bisa membela untuk mereka, tidak bisa membela untuk mereka, amwaluhum, oleh harta-harta mereka, wala auladuhum, dan juga anak-anak mereka, minallahi, dari Allah, maksudnya min adabihi, dari azabnya Allah, syai'an, sedikit pun. Saya kaya, kekayaan kamu tidak akan pernah membantumu, melindungimu dari azab Allah kalau kamu kafir. Tapi kalau kamu beriman, bisa. Tapi kekayaan yang kamu berikan di jalan Allah. Anakmu, anak saya militer semuanya, semuanya jenderal, satu kapten, tu mayor, tu letnan, tu kolonel, lagi kopral. Nah, anaknya tidak akan mampu melindunginya dari azab Allah. Kenapa disebut anak dan harta? Wa khassahuma bidzikri, mengkhususkan ia Allah akan keduanya penyebutan harta dan anak, akan keduanya harta dan anak, bidzikri, dengan penyebutan, li'annal insana yadfa'u an nafsi, karena sesungguhnya manusia ia melindungi dari dirinya, ia melindungi untuk dirinya, taratan, kadang-kadang,
bi fida'il mal, dengan menebus harta, dengan menebus pakai harta. Wa taratan bil isti'anati bil aulad, kadang-kadang minta tolong dengan anak-anak. Seperti satu orang yang memberikan jaminan perlindungan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah keluar dari Makkah pergi ke Taif mendakwakan agama. Sampai di Taif ternyata enggak diterima. Ketika Nabi masuk kota Makkah, itu lewat perlindungan satu orang yang memiliki anak yang banyak. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya neraka itu kekal. Titik. Mathalu ma yunfikuna fi hadhil hayatid dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat harsa qaum. Perumpamaan sifat ma sesuatu, yunfikuna yang mereka infakkan, artinya kufaru, oleh orang-orang kafir pada ini kehidupan dunia, fi adawatin Nabi, untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sedekah atau seumpamanya, kama salirih, itu seperti perumpamaan angin. Kama salirih, seperti perumpamaan angin, fiha sirrun, yang di dalam angin itu ada sirrun. Sirrun itu hardun, panas, atau bardun syadid, atau dingin yang berlebihan. Pada angin itu ada panas, atau harun syadid, bardun syadid, dingin yang sangat. Asabat, yang mengenai, yang menimpa, harsa zar'i qaumin. Harsa di sini artinya tanaman kaum. Harsa ay zar'i qaumin, tanaman kaum, zalamu anfusahum, yang mereka menzalimi diri-diri mereka, bil kufri, dengan kekufuran, wal maksiati, dan maksiat. Apa jadinya? Angin panas yang bertiup ke tanaman, fa ahlakathu, maka menghancurkan ia angin akannya tanaman. Falam yantafi'u bih, maka mereka tidak bisa memanfaatkan dengannya tanaman. Fakadzalika nafaqatuhum, maka begitu jugalah nafkah mereka, infak mereka. Mereka bantu korban tsunami di Aceh tahun 2004. Mereka bantu korban gempa bumi di Padang tahun 98. 2009. Kirim lagi bantuan ke mana-mana daerah kena longsor, kena banjir, atas nama perusahaan ini, perusahaan itu. Kalau semuanya itu dari orang-orang kafir, itu semuanya zahibah, lenyap, la yantafi'una biha, mereka tidak bisa memanfaatkan dengannya sedekah, memanfaatkan dengannya infak. Tetapi Allah tetap tidak menzalimi hambanya. Allah akan berikan keberkahan, bukan keberkahan,
Allah akan berikan rezeki yang berlimpah atas infak yang diberikan oleh orang-orang kafir tersebut. Tapi di dunia, di akhirat nggak ada gunanya. Wa ma zalamahumullah. Oh, berarti Allah zalim. Nah, ketika hal itu terlintas di benakmu, langsung Allah jawab, dan tidak menzalimi akan mereka oleh Allah. Allah nggak ada menzalim mereka. Bidiya'i nafaqatihim, dengan menyia-nyiakan infak mereka, dengan menyia-nyiakan nafkah yang mereka keluarkan. Walakin anfusahum yazlimun, akan tetapi terhadap diri-diri mereka lah mereka menzaliminya sendiri. Mereka yang menzalimi dirinya dengan sebab apa? Bil kufri, dengan sebab kekufuran. Al-mujibi lidoya'iha, yang mewajibkan untuk disia-siakannya amal kebaikan. Kekufuran yang mewajibkan, yang menuntut, yang memestikan untuk disia-siakannya infak-infak yang mereka berikan. Nah, itu dia. Kalau nggak ada iman, nggak ada iman, infak nggak ada gunanya. Nggak ada iman, dia pergi sholat pun nggak ada gunanya. Karena iman itu ibarat angka 1 di dalam hitungan. Yang lain-lainnya itu adalah 0 saja. Ketika dia punya sedekah, nggak ada iman, maka sedekah nilainya 0. Tambah lagi dia zakat, nama lagi 0. Korban lagi Idul Adha dari Tibok, datang korban sapi, dia datang ke Berok Tebok, nilainya 0. Dia bantu gempa bumi pesisir misalnya, enggak ada gempa, nilainya 0. Nah, 0 tambah 0 tambah 0 hasilnya 0. Dari Indonesia sampai ke Amerika situ dia susun 0, tetap 0 nilainya. Tapi apabila dia punya iman, maka baru punya nilai dia. 1 tambah 0 10. 1 ditambah 0 tambah 0 lagi 100, tambah 0 lagi 1000. Nah, jadi iman itulah. Walakin anfusahum yazlimun, mereka yang menzalimi diri mereka karena kufur yang mewajibkan disia-siakannya infak. Ini pesan pada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bitanah. Bitanah itu arti dasarnya adalah baju dalam. Jangan kamu ambil, jangan kamu jadikan baju dalam. Maksud baju dalam adalah asfiya'a. Asfiya'a, orang-orang dekat. Orang-orang dekat. Tattali'unahum ala sirrikum, yang kalian beritahukan kepada mereka atas rahasia kalian. Tattali'unahum, yang kalian beritahukan kepada mereka atas rahasia kalian. Min dunikum, dari selain kalian. Dunikum artinya ghairikum, dari selain kalian. Minal yahudi wal nasara wal munafikin, dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang munafik. Nah, karena baju dalam itu yang tahu rahasia kita dari baju luar. Karena yang bersentuhan yang kulit langsung kan baju dalam. Nah, maka
makna baju dalam, yaitu mengetahui hal-hal di dalam Islam. Jangan sampai kamu beritahu hal-hal yang di dalam Islam kepada seorang selain kalian. Jangan diberitahu kepada Yahudi, jangan diberitahu kepada Nasrani, jangan diberitahu kepada orang-orang munafik. Kenapa sekarang nggak ke Muhammadan? Ke Berok, dah penuh Pak situ, jadi bikin cabang. Kok ada lagi tempat lain? Itu cabang juga Pak, karena ada maju. Nah, itu kalau yang bertanya adalah orang-orang yang tidak ada punya kepentingan, orang-orang yang tidak punya kepedulian untuk agama. Itu saja. Kenapa pindah dari Seberang Padang ke Indarung? Karena Seberang Padang kecil. Nah, santai menambah, maka kita pindah ke Indarung. Itu saya. Nah, kenapa nggak jadi Teluk Buah? Jauh. Itu maksudnya. Kenapa antum nggak pulang ke rumah? Sedang ini ada tugas di luar. Enggak, saya bekal lagi sama istri tadi. Itu berarti dia telah memberitahukan rahasia yang tidak boleh diberitahukan kepada orang lain. Ada sikap rahasia atas nama sesama beragama, maka jangan sampai pernah diberitahukan kepada luar Islam. Ini berkelahi di masjid, diviralkan, akhirnya Yahudi bertepuk tangan, NU sama Muhammadiyah adu argumen. Itu di dalam kamar saja, jangan sampai kebuka ke ruangan luar. Dan ada rahasia sifatnya adalah satu organisasi, tidak boleh diketahui oleh organisasi yang lain. Ada rahasianya sifatnya keluarga, tidak boleh diketahui oleh keluarga yang lain. Ada sifatnya rahasia itu pribadi, tidak boleh diketahui oleh siapapun. Nah, seorang wanita misalnya membahas masalah kekeluargaannya kepada ibunya, ada bapaknya misalnya, lalu bapaknya ikut campur dalam keluarga tersebut, ibunya ikut campur, kemudian akan terjadi nanti perkara yang tidak baik. Ada rahasia antara suami istri yang tidak boleh diketahui oleh anaknya. Ada rahasia seorang anak yang tidak bisa diketahui oleh ibunya. Nah, maka di Malaysia, jika santri bermasalah itu daratan di pantat. Kenapa? Itu rahasia, nggak boleh diketahui oleh siapa-siapa. Saya daratan sampai biru, benar aja mana? Enggak ada. Kenapa? Tempatnya rahasia. Kalau di tangan tuh kan nampak deh biru. Nah, itu metode dia. Karena tempatnya rahasia, maka dipilih di tempat yang sangat rahasia sekali. Nah, mungkin dilihat kan, ini maaf biru, mungkin tuh. Nah, ini secara beragama dan sekalian bernegara, orang Islam secara umum itu jangan sampai memberitahukan rahasia di dalam dunia Islam, di dalam bangunan Islam, di dalam tubuh Islam kepada selain mereka orang kafir, Yahudi, Nasrani, munafik. La ya'lunakum khabala, itu nasab dengan nazil khafid, artinya la ya'lunakum bil khabali. Apa makna la ya'lunakum? Ai la yaksuruna lakum fil fasad, tidak mereka mencukupkan, tidak mereka mencukupkan bagi kalian di dalam kerusakan. Tambah kerusakan itu, dikompor-kompori, bahkan disenjatai,
Yang penting kalian perang selalu, saya siap memberikan senjata saja. Memang rugi sedikit senjata, tapi minimal kami tidak rugi jiwa. Di Minangkabau terjadi perang Padri, perang antara kaum adat dan kaum agama. Nah, dibekali dengan senjata. Belanda tinggal nonton. Memang rugi senjata, tapi tidak rugi personil. Tapi ketika ranah Minang tidak dibongkar, bagaimana permasalahan kaum adat dan Padri, kaum adat dan agama, mereka berumbu, maka tidak ada yang dirugikan di situ. Musuh akan kewalahan. Kenapa mereka ngumpul itu? Padahal mereka ngumpul untuk musyawarah, mereka ngumpul untuk menyatu pendapat. Tapi yang mereka pikirkan, mereka sudah mulai bersatu, itu akan menimbulkan rasa takut. Tapi apabila berseberangan, perang satu sama lain, satu bilang ni bid'ah, ni sesat, ni masuk neraka. Karena orang bilang sesat masuk neraka, akhirnya orang ingin menjelaskan apa masalah yang sebenarnya. Akhirnya mereka senang dengan hal-hal yang seperti itu. Naam, waddu ma'anittum. Tamannau, mereka berangan-angan, mereka beringin-ingin, mereka menginginkan, ma'anittum, sesuatu yang merugikan kalian. Ma'anittum, sesuatu yang merugikan kalian. Artinya apa? Ma'anittum, ma'anatakum, sesuatu yang merugikan kalian. Wa huwa siddatud darar, dan itu adalah sangat merugikan. Sangat merugikan. Qad badat zaharatil baghdha'u, sungguh telah nampak kebencian, sungguh telah nampak, telah zahir kebencian, al-adawatu lakum, permusuhan bagi kalian, min afwahihim, dari mulut-mulut mereka, bil waqi'ati fikum, dengan waqi'ah fikum. Waqi'ah itu maknanya menghibah, membicarakan tentang harga diri kalian. Bil waqi'ah fikum, dengan terlanjur atau membicarakan harga diri kalian, atau mencemarkan harga diri kalian. Kemudian ittila'il musyrikin ala sirrikum, mengetahuinya orang-orang musyrik atas rahasia kalian. Mengetahuinya orang-orang musyrik atas rahasia kalian. Sehingga mereka ciptakan sebuah alat teknologi, sehingga setiap muslim mau memperkenalkan dirinya secara detail kepada non-muslim. Lihat itu di apa namanya itu, perjalanan Anda dalam tahun ini. Perjalanan Anda dalam tahun ini, diingatkan kita, Anda sudah melewati ini dan ini. Jadi lihat, ini orangnya mampir ke masjid, kebun jeruk, kebun sawit, kebun pepaya, ke Aceh. Ini bahaya orang ini, bahaya ya. Dia telah keliling dunia dalam setahun. Tujuannya adalah masjid ini, masjid ini, masjid ini, masjid ini, masjid ini, masjid ini. Ini perlu dibahayai. Tidak sanggup diskotik ke diskotik, itu biarin aja. Itu aman dah itu. Sampai makanan pun diketahui apa hobi makannya. Oh ini jubah ke jubah aja dibeli, ini diwaspadai.
pesan di apa? Sofi, bukan Sofi, jual beli online. Nah, pakaiannya diketahui, makanannya diketahui, tempat perjalanannya diketahui, bacaannya diketahui, kesukaannya, semuanya didata di situ. Bahkan sampai pada satu titik nanti itu ditanamkan di dalam setiap diri manusia itu adalah chip untuk mengenal di mana dia berada dan untuk siap dikendalikan. Ismail ceramah dia, mengharukan ceramahnya, tekan tombolnya, mati dia. Siapa lagi? Nampak di sinyal dia semua itu. Itu makna ittila'il musyrikin ala sirrikum, mengetahui, berusaha mengetahui oleh orang-orang musyrik atas rahasia kalian. Indonesia biarin aja dulu. Nah, nggak usah diurusin. Kenapa nggak usah diurusin? Karena mereka sibuk sesama mereka masih. Sibuk sesama mereka, sesama Islam. Kelompok ini dan kelompok itu, kelompok ini, kelompok itu. Nah, ada yang sibuk dengan makanan, ada yang sibuk dengan minyak goreng, macam-macam. Nah, biarin aja. Tapi kalau nanti mereka sudah mulai sibuk dengan bagaimana kemajuan, bagaimana dengan pemikiran Islam, dengan pengembangan agama, baru mereka mulai. Kenapa Presiden dilengsarkan, Soeharto dilengsarkan tahun 98? Karena sudah mulai mendekat-dekat dengan tabligh. Ketahuan belakangan anaknya punya kesimpatisan dengan tabligh. Sudah mulai baik, sudah mau waktu itu Presiden Soeharto sudah ingin mau menghidupkan kembali yang disebut dengan Pancasila atau apa namanya? Yayasan Amal Bakti Pancasila. Itu mau dihidupkan kembali. Saat itu baru dikompor-kompori mahasiswa untuk menggulingkannya. Jadi apa dengan Amal Bakti Pancasila? Itu sampai 999 masjid itu sudah berdiri di seluruh Indonesia. Ini kalau hidup kembali, bahaya ini. Nah, akan masuk tabligh ke 999 titik di Indonesia. Bukan digulingkan. Tahu dia rahasianya? Diselidiki, ada intelijennya. Nah, itu Al-Quran yang mengungkap. Itu tujuan mereka. Wa ma tukhfi suduruhum, dan juga sudah terlihat apa yang tersembunyi di dalam dada mereka. Wa ma tukhfi suduruhum minal adawa akbar, muqtadas itu. Sesuatu yang tersembunyi di dalam dada mereka dari permusuhan itu lebih besar lagi. Bagaimana mulut orang kafir mencaci maki Islam, bagaimana mulut orang-orang kafir merendah-rendahkan Islam, itu adalah wujud daripada permusuhan mereka, wujud daripada kebencian mereka yang ada di dalam hati mereka, jauh lebih besar dari apa yang kalian dengar dari mulut kalian. Kita bisa buktikan, kita bisa lihat dari tindakan-tindakan orang kafir kepada orang Islam ketika umat Islam minoritas di tempat tersebut. Di Myanmar dibakar hidup-hidup. Bayangkan, dibakar hidup-hidup. Tapi coba ketika umat Islam menguasai Makkah, idhabu fa antumut tulaqa, pergilah kalian bebas.
Kemudian Al-Quran mengatakan, kalau kamu ingin membatalkan perjanjian damai dengan orang-orang kafir, hantarkan mereka ke perbatasan dulu, lepas itu baru batalkan perjanjian damai. Enggak bisa batalkan perjanjian damai, diumumkan malam ini perjanjian damai kita batal, malam ini kalian harus berangkat, kalau enggak habis besok pagi. Enggak bisa negara Islam buat aturan begitu. Diberikan mereka, batalkan perjanjian damai, diberikan kepada mereka masa untuk keluar. Nanti dah nyampai di luar, dah ada tempat pelindungan dia, baru tanda tangan kesepakatan kapan perang lagi. Nah, lalu bagaimana dibantai di Bani Quraidah? Dibantai di Bani Quraidah itu bukan karena membatalkan perjanjian damai, tapi karena mereka berkhianat dengan perjanjian yang telah dibuat. Itu berkhianat memang begitulah hukumannya. Nah, Allah qad bayyana lakumul ayat, sungguh telah kami jelaskan bagi kalian akan tanda-tanda ala adawatihim, atas permusuhan mereka. In kuntum taqilun, jika adalah kalian berakal, kalian memahami. Zalika, akan demikian. Kalau kalian punya akal, kalian punya kemampuan untuk memahami, pasti kalian sudah tahu di dalam orang-orang kafir itu ada nilai-nilai kebencian yang sangat besar. Kalau begitu, fala tuwalluhum, maka jangan kalian lantik mereka menjadi pemimpin. Fala tuwallu, jangan kalian lantik mereka menjadi pemimpin. Walaupun mereka datang kepada kalian dengan busana muslim, walaupun dia mendekati tempat-tempat pendidikan agama, walaupun mereka merapat kepada kiai-kiai pondok pesantren, fala tuwalluhu, oh bagus dia itu dekat dengan kiai, itu telah mengukarkan kiai umroh, haji, telah memberikan bantuan ke pondok pesantren. Yang jelas kafir, fala tuwalluhu. Ha litambih, hai, kata yang ha itu, hai antum kalian, ya ulail mu'minin, wahai orang-orang beriman, tuhibbunahu, kalian mencintai mereka. Apakah kalian mencintai mereka kafir? Liqarabatihim minkum, karena dekatnya mereka, karena kekerabatan mereka dari kalian, karena dekatnya mereka dengan kalian. Wasadaqatihim, dan sedekah-sedekah mereka. Jelas sekali oleh Imam Jalal ini. Kalian mencintai mereka kafir karena mereka dekat dengan kalian, karena sedekah mereka. Wala yuhibbunakum, dan mereka tidak akan mencintai kalian. Mereka tidak akan mencintai kalian, walaupun dia katakan dalam pidatonya, loyalitasnya, kecintaannya, penghormatannya kepada ulama, kepada santri, kepada pondok pesantren, dibantu dan sebagainya. Walaupun itu realita yang kita lihat, tapi hakikatnya adalah la yuhibbunakum, mereka tidak akan mencintai kalian. Kenapa mereka tidak mencintai kalian? Limukhalafatihim lakum fid din, karena berbedanya mereka dengan kalian dalam agama. Karena berbedanya kalian dengan mereka dalam agama. Itu anehnya. Ketika orang-orang kafir dia memiliki kekuasaan, dia berikan porsi terbesar untuk kepentingan agamanya.
Tapi ketika umat Islam memiliki kekuasaan, dia memberikan porsi terbesar untuk pribadi dan keluarganya. Aneh kita lihat, sangat aneh sekali. Wa tu'minuna bil kitabi kulli, kalian beriman dengan kitab seluruh. Wa tu'minuna bil kitabi kulli, kalian beriman dengan kitab seluruhnya. Ai bil kutubi kulliha, dengan kitab-kitab seluruhnya. Kita yakin seyakin-yakinnya Taurat itu dari Allah, Injil dari Allah, Zabur itu murni dari Allah, suhuf-suhuf itu semua dari Allah, ajaran para anbiya alaihimus salatu wassalam itu benar, tidak ada keraguan di dalamnya. Wala yu'minuna bi kitabikum, dan mereka tetap tidak beriman dengan kitab kalian. Sadar enggak itu? Mereka tidak beriman dengan kitab kalian. Wa idza laqukum qalu amanna, apabila mereka jumpa dengan kalian, mereka katakan amanna, kami beriman. Apabila mereka jumpa dengan kalian, kami beriman. Kita saling menghargai sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kami menghormati keyakinan bapa. Nah, buktinya kami datang ke sini pakai sarung di leher. Wa idza khalau, dan apabila mereka berbalik pulang ke kelompoknya, pulang ke rumahnya, pulang ke markasnya, abdu alaikum anamil, mereka gigit di atas kalian anamil. Anamil itu artinya atrafal asabi, ujung-ujung jari. Mereka gigit ujung-ujung jari, minal ghaiz, dari karena marah, syiddatil ghadabi, karena terlalu marah. Lima yarawna min iktilafikum, karena sesuatu yang mereka lihat daripada iktilafikum, kesantunan kalian, penerimaan kalian, penerimaan kalian. Suruh pula santri berdiri menyambut dia datang, pakai tolak al-badru alaina juga itu. Badru alaina itu Rasulullah, kau orang kafir. Kenapa disuruh santri menyambutnya datang yang tolak al-badru alaina? Karena pimpinan pondoknya diberangkatkan haji, diberikan mobil, dibeliin rumah. Sampai di rumah apa kata dia? Itu dia, geram dia, marah dia. Masa cekik tadi bagus, sayang gak saya bunuh dia tadi. Itu kebencian yang ada. Kalau udah pulang ke rumahnya, tadi dekat dan duduk saya memakai itu, semasukin racun dan minum, kan bagus tadi itu. Waktu berdiri setenang tersungkur, bagus tadi itu. Itu yang kebencian-kebencian yang dia ekspresiasikan dengan menggigit jari di rumah. Itu hakikatnya. Tapi orang Islam kan nggak sadar dia. Santun, sopan, baik, tawaduk, rendah diri, berarti pro pada Islam? Enggak. Selagi mereka kafir, tidak ada yang bahasa pro Islam. Khair. Wa illam yakun majazan, sebagai majaz, itu majaz saja. Wa illam yakun sama ghaddun, walaupun tidak ada di sana kejadian gigit jari, nggak ada gigit jari, tapi itu kan majaz. Saya gigit jari melihat perangainya, nah itu gigitlah jari kamu tuh, urusannya. Maksudnya dia marah.
Kul mutu bighaizikum, katakanlah matilah kalian dengan kemarahan kalian. Matilah kalian dengan kemarahan kalian. Nah, doa dalam kitab itu hikayah apa? Wajamidid dima'a fi urukihim, bekukan darah mereka ya Allah di pembuluh-pembuluh darahnya. Kalau sudah beku darahnya itu kan saluran darahnya nggak lancar lagi karena beku. Jangan beku, terhalang saja karena toksin mie misalnya, karena makan bakso, karena makan bakso terhalang nih darahnya lancar, siklus darahnya, maka bikin darah nggak naik ke kepala. Ini pusing, ngantuk, darah nggak naik ke kepala. Ketika dibekam, baru keluar toksinnya, lancar lagi, lancar. Dia makan mie lagi, lambat lagi dia. Bekam, keluar deh, lancar. Ini bukan terhalang, tapi beku darahnya. Pompa-pompa oleh jantung dah beku darahnya, sampai lepas urat-urat jantungnya, putus, mati dia. Guru saya mengajarkan dulu nih, mutu bighaizikum nih dibaca ketika sakit gigi. Mutu bighaizikum, mutu bighaizikum, hitabnya kepada ulat gigi itu. Matilah kamu dengan kemarahanmu, matilah kamu dengan kemarahanmu. Nggak tahu lah, nggak pernah amalkan, nggak masuk logika juga. Karena ulat gigi itu nggak marah deh, dia senang-senang aja di dalam, nggak ada kebencian sedikit pun. Mutu bighaizikum, matilah kamu dengan kemarahanmu. Ai ibqau alaihi ilal maut, kekallah kalian di atasnya kemarahan sampai mati. Falan tarau ma yasurrukum, maka tidak akan pernah kalian melihat sesuatu yang akan menyenangkan kalian. Maka tidak akan pernah kalian melihat sesuatu yang akan menyenangkan kalian. Ini rumus ini ada di dunia anak-anak, tapi ketika dewasa dia lupa. Apa di dunia anak-anak? Kita buat sesuatu yang bikin marah kawan. Sampai semakin marah dia, semakin kita buat. Semakin marah kita, semakin senyum. Ada kawan misalnya, itu dulu waktu kecil dia sering diejek misalnya di kelas, dipermalukan oleh guru karena ingusnya nggak terurus. Kalau gitu, kita ingatkan dia dengan masalah itu, dia duduk, dia marah kan? Apa marah? Pondok itu paling. Itu kan rumus anak-anak. Dia ingat-ingatkan satu momen yang dulu waktu itu dia pernah dipermalukan. Momen itu kita mengulang-ulangnya dengan senang hati. Kenapa? Karena senang melihat dia marah. Nah, kenapa kalian nggak pakai rumus itu sekarang? Apa yang membuat Yahudi dan Nasrani marah kira-kira? Ketika umat Islam bersatu, menghargai satu sama lain, itu yang buat mereka marah. Nah, mau ori kah dakwah kalian atau enggak ori, mau alami kah atau enggak alami lagi, sudah bercampur kah atau belum bercampur, yang penting ada iktilaf sesama. Bukan ikhtilaf, tapi iktilaf, kebersamaan, saling menghargai, saling mendukung. Kan bagus. Apa ribet-ribet urusannya? Ada acara kita undang, kita diundang, kita datang. Kita nggak sempat datang, kita kirim yang hampir-hampir sama pemahamannya.
Itu namanya iktilaf. Oh, Masya Allah. Ternyata Syafi'iyah dengan Salafi sudah berjabat tangan. Bagus sih. Imam Salafi kita enggak kunut. Imam Syafi'i Salafi kunut. Imam Syafi'i Salafi ikut zikir. Imam Salafi enggak zikir, Syafi'i zikir masing-masing. Nyaman dia. Bikin acara tabligh, Salafi ikut. Salafi buat acara tabligh ikut. Itulah yang mereka buat mereka geram. Nah, kenapa enggak kalian buat geram mereka? Sampai mutu bighazikum, matilah kalian dengan kemarahan kalian. Allah. Sampai kacau pening dilik. Kenapa umat Islam tu enggak kacau balau lagi ya? Enggak bertengkar lagi ya, santai aja mereka semuanya. Senyum, tegur, sapa, bersatu, saling menyokong, saling mendukung. Itu mana mutu bighaizikum. Kekallah kalian dengan kemarahan kalian sampai mati. Kalian tidak akan pernah lihat di dalam diri Islam sesuatu yang membuat kalian senang. Tapi sekarang kita selalu mengusahakan perkara-perkara yang mereka bertepuk tangan. Innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha tahu dengan orang yang punya hati. Maksud orang punya hati, bima fil qulub, sesuatu yang ada dalam hati. Wa minhu, di antaranya adalah ma yatmiru haula, sesuatu yang menyembunyikan akannya oleh mereka-mereka. Sesuatu yang menyembunyikan akannya oleh mereka-mereka. Allah tahu. Setelah Allah tahu, Allah beritahu kepada umat Islam. Nah, harusnya umat Islam menerima berita dari Allah, bukan prediksimu, tapi berita jelas kebenarannya dari Allah. In tamsaskum hasanatun tasuhum, jika menimpa akan kalian, tusibkum, menimpa akan kalian hasanatun oleh kebaikan. Contohnya nikmat, kebaikan artinya nikmat, nasrin, seperti pertolongan. Umat Islam pulang dari perang Badar, pasukan 313, bikin kalah 1000 pasukan Quraisy, bawa harta ghanimah rampasan perang. Orang kafir gigit, menggergit jari gigi ketika melihat Islam pulang dengan kemenangan. Wa ghanimatin, dan ghanimah. Tasuhum, itu membuat mereka tidak baik. Tasuhum, membuat mereka tidak baik, tidak baik perasaannya. Apa maksudnya tidak baik perasaannya? Tahzunuhum, membuat mereka sedih. Nah, membuat mereka sedih. Wa in tusibkum sayyi'atun, jika menimpa akan kalian oleh kejahatan, oleh kejelekan, kahazimatin, seperti kocar kacir di perang Uhud, wajadabin, dan krisis, kekurangan makanan, yafrahu biha, mereka bergembira dengannya. Ingat ketika perang Salasil, perang rantai. Kenapa disebut perang Salasil? Karena saking takutnya tentara Romawi dengan umat Islam, panglimanya perintahkan pasukan dirantai. Antara pasukan dan pasukan dipasang rantai, jadi nggak boleh kabur. Itu saking takutnya dengan umat Islam ini. Jatuh satu, jatuh yang lain lagi. Ketika itu umat Islam kehausan, di bawah kepimpinan Sayyidina Khalid bin Walid. Dilihat umat Islam kehausan, mereka minum dan tanpa air minumnya bukan hanya dimasukkan ke mulut.
Allah berikan pertolongan, tambah takut dia. Dia kehausan, hujan kok turun. Akhirnya kalah Romawi dalam perang Salasil itu. Tapi apabila dalam kesedihan umat Islam, mereka gembira. Nah, jumlah syarat itu muttasilah dengan syarat sebelumnya. Jumlah syarat itu masih bersambung dengan syarat sebelumnya. Wa ma bainahuma i'tirad, antara keduanya enggak ada i'tirad. Enggak ada jumlah mu'taradah, enggak ada jumlah yang berdiri sendiri dengan pemahaman yang berbeda. Maknanya adalah anahum, sesungguhnya mereka mutanahuna fi adawatikum, mereka habis-habisan di dalam memusuhi kalian. Mutanahuna, mereka habis-habisan di dalam memusuhi kalian. Fala tuwallunahum, maka jangan sampai kalian jadikan mereka pemimpin. Fala tuwallunahum, maka jangan kalian jadikan pemimpin akan mereka. Fajtanibuhum, maka jauhilah mereka. Wa in tasbiru wa tattaqu, jika kalian bersabar. Wa in tasbiru, jika kalian bersabar ala adahum, atas gangguan mereka. Wa tattaqullaha fi muwalatihim, dan kalian bertakwa kepada Allah di dalam menjadikan mereka pemimpin. Kalian takut kepada Allah di dalam menjadikan mereka pemimpin. Dan selainnya, la yadurukum kaiduhum syai'a, niscaya tidak akan merugikan akan kalian oleh tipu daya mereka sedikit pun. La yadurukum, tidak akan merugikan kalian, dengan kasrah dad boleh, yudirru dan sukun ra, yudirru, dan domanya dan tasdidnya yudirru, boleh juga yadurru. Tidak akan merugikan kalian oleh tipu daya mereka akan sedikit pun. Kenapa? Innallaha bima ya'maluna muhit, sesungguhnya Allah dengan sesuatu yang mereka lakukan itu meliputi. Bima ya'malun, ada dua qiraah di situ. Boleh pakai ya ya'malun, boleh pakai ta ta'malun. Muhit artinya meliputi, maknanya alim, mengetahui. Jadi ketika kita menjaga ketakwaan kepada Allah, kita bersabar dengan tindakan-tindakan yang mereka lakukan, kezaliman-kezaliman yang mereka buat, insya Allah pasti tipu daya yang mereka lakukan tidak akan merugikan umat Islam, karena Allah tahu dengan rencana mereka. Nanti Allah akan berikan ilham, Allah berikan arahan, irsyad, petunjuk kepada pemimpin Islam untuk mengatasi sesuatu yang sudah direncanakan oleh orang kafir tersebut. Karena Allah tahu, fayujazihim, maka Allah akan membalasi mereka dengannya. Titik. Wazkur ya Muhammad, ingatlah wahai Muhammad, idh ghadawta min ahlika, ketika engkau berangkat di pagi hari dari keluargamu, yaitu dari Madinah. Tubawwi'u ay tunzilul mu'minina, engkau menempatkan orang-orang beriman, engkau menempatkan orang-orang beriman maqa'id,
Arti maqaid tempat-tempat duduk, maksudnya marakiz, di beberapa markaz. Di markaz itu bahasa Arab. Maqaid tempat-tempat duduk, artinya marakiz, di beberapa markaz. Yaqifuna fiha, mereka berdiam diri di markaz tersebut. Markaz berdiri atau berdiam diri di markaz tersebut lil qital, untuk berperang. Wallahu sami'un li aqwalikum, Allah itu maha tahu, Allah itu maha mendengar bagi perkataan-perkataan kalian. Alimun bi ahwalikum, Allah maha tahu dengan keadaan-keadaan kalian. Wa huwa, dan dianya adalah kejadian tersebut pada perang Uhud. Nah, kejadian itu adalah pada perang Uhud. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah keluar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfin, dengan 1000 pasukan, atau riwayat yang lain illa khamsina rajula, kecuali 50 laki-laki. Berarti berapa riwayat ceritanya? Nah, ada 1000 pasukan. Ada juga riwayat mengatakan berapa ribu? Ada riwayat mengatakan 1000 pasukan, ada mengatakan bi alfin, dengan 1000 pasukan, atau kecuali 50 laki-laki. Berapa? 950. Jadi ada riwayat mengatakan 1000 pasukan, ada mengatakan 950 pasukan. Wal musyrikun salah satu alaf, orang musyrik waktu itu 3000. Orang musyrik 3000 orang. Di Uhud itu menang atau kalah umat Islam? Secara zahir kalah, tapi bagi umat Islam nggak ada yang kalah. Nah, kedua-duanya menang. Nazala bisy'bi yaumas sabti, singgah ia Nabi, artinya menjadikan markaz, menjadikan tempat persinggahan di satu lorong. Satu lorong, lorong di sini bukan lorong rumah dan rumah, tapi gunung dan gunung. Jalan antara dua gunung. Yaumas sabti, pada hari Sabtu, tanggal 7 Syawal tahun 3 Hijriah. Hari Sabtu tanggal 7 Syawal tahun 3 Hijriah. Wa ja'ala zahrahu wa askarahu ila Uhud. Nabi memposisikan punggung beliau dan pasukannya ke Uhud. Jadi membelakang ke Uhud. Wasawwa sufufahum, dan Nabi meluruskan saf-saf mereka. Jadi saf itu bukan hanya dalam salat, tapi ketika mereka sudah berlatih meluruskan saf dalam salat, maka dalam perang itu mudah meluruskan saf. Jadi aturan baris berbaris itu memang sudah aturan barisan perang pasukan, yang memang dah begitu. Aturan baris berbaris. Itu pernah berbaris di SD, pemakai bendera. Nabi juga meluruskan saf-safnya. Wa ajlasa jaisan minar rumah, dan Nabi menempatkan pasukan dari pemanah. Nabi memberikan tempat atau menempatkan pasukan dari pemanah. Wa ammara alaihim, dan Nabi melantik pemimpin
pelantik amir di atas mereka namanya Sayyidina Abdullah bin Jubair. Di mana Nabi tempatkan? Di Safahil Jabal, di puncak bukit. Di puncak bukit. Kira-kira pasukan pemanah berjumlah 50 orang. Itu pasukan pemanah Rasul 50 orang. Kalau kita 5 orang yang ada panahnya. Itu busurnya aja. Yang punya anaknya ada 1-2 lagi. Itu kalau terjun perang, apa yang buat anak panah itu? Bagusnya ada hirosa ya, tingkat 2 itu. Siap yang panah dia. Ada orang buka gerbang, panah. Kena, kawan dia pulang dari berurut. Ittadihu anna bin Nabal. Ittadihu anna, lindungi olehmu kami dengan panah. Itu kata Nabi, lindungi olehmu kami dengan panah. Layak tuna, layak tuna, ada alif. Layak tuana, nggak ada alif kan? Ada alif. Hah? Layak tuna, setelah wa ada alif. Ini ada alif. Layak tuna mi waraina, tidak datang mereka akan kami dari belakang kami. Tidak datang mereka akan kami dari belakang kami. Nah, jadi lindungi kami dengan anak panah, sehingga dari arah belakang itu kami aman. Nah, jadi membelakang ke Uhud. Uhud di belakang, kemudian musuh di depan. Jadi tukang panah ada di Uhud. Jadi tugasnya adalah melindungi orang-orang yang naik lewat Uhud ke belakang. Untuk bayangkan itu, ketika ada orang di lembah, lalu ada pasukan turun dari bukit, berlari dia ke bawah. Dia guling-guling aja ke bawah, itu dah menakutkan itu. Ini lurus, Masya Allah, banyak berlari. Kita di lembah, kena kita di rendah, orang itu menyerang dari atas, berlari dia, kita dah kena mental. Nah, ditugaskanlah 50 orang di situ supaya tidak ada yang menyerang dari arah Uhud. Nah, pesan Nabi, la tabrahu, jangan kalian berpindah, jangan kalian beranjak. Ulibna au nusirna, apa kami dikalahkan ataukah kami ditolong? Kami kalah, kami menang, kalian jangan pindah dari Uhud. Ini pesan Rasulullah kepada sahabat. Iz badal daripada iz sebelumnya. Iz hammat ta'ifatani, ketika menginginkan oleh 2 kelompok, minkum dari kalian. Ketika menginginkan oleh 2 kelompok dari kalian. 2 kelompok yang mana itu? Satu kelompok Banu Salimah, yang kedua kelompok Banu Harisa, yang kedua-duanya adalah Janahal Askar, 2 sayap pasukan. Antafsalah, antajbana, bahwa kalian takut, anil qital, dari berperang, watarji'a, dan kembali, dan bahwa kalian kembali, antafsala, bahwa takutlah kedua-duanya, bukan kalian ya, tapi ta itu kembali kepada ta'ifatani.
antafsala antajmana, bahwa takut keduanya dua pasukan dari berperang. Wa tarji'a, dan kembali kedua-duanya. Lamma raja Abdullah bin Ubay al-Munafiq wa ashabuh, tatkala berbalik oleh Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya. Bisa dipahami? Pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiri dari 950 orang, 50 orang pemanah ditempatkan di Uhud. Kemudian ada pasukan inti dan ada pasukan sayap kiri dan sayap kanan. Dan ada pasukan gardan terdepan dan ada pasukan pertahanan di belakang. Kayak main bola itulah. Nah, pasukan yang ada di sayap kanan dan sayap kiri itu di bawah kepemimpinan suku Banu Salimah dan Banu Harisah. Ketika orang munafik Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya pulang, dia memang itu tujuannya, dia nggak ingin berperang. Nah, sampai jalan kita ikut aja dulu. Nah, pas sampai di jalan, mereka balik. Nggak cocok perang sekarang nih, panas-panas begini perang, air nggak ada, makanan sedikit, kalah kita nih. Baliklah Abdullah bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul dengan kawan-kawannya. Nah, dua pasukan ini takut dah. Apa yang terjadi ini? Kayak nggak balik-balik kita ke rumah kita ntar. Nah, saya kemarin tuh sedang ternak. Apakah bisa lihat ternak saya? Anak saya sedang kecil, apakah saya balik nanti bisa lihat anak saya? Banyak ketakutan yang muncul. Ulah daripada munafik itu. Waqala, dia berkata begini, alama naqtul anfusana wa auladana, atas dasar apa kita bunuh diri-diri kita dan anak-anak kita? Atas dasar apa kita bunuh diri-diri kita dan anak-anak kita? Untuk apa ini semuanya? Wa qala li Abi Jabir As-Sulami al-qail lahu, berkata ia, siapa? Wa qala li Abi Jabir As-Sulami, wa qala li Abi Jabir, siapa yang berkata? Abdullah bin Ubay. Berkatalah Abdullah bin Ubay kepada Abi Jabir, salah. Wa qala li Abi Jabir. Kok ada Abi Jabir ya? Coba lihat di dalam sifat li Abi Jabir. Al-Qail itu ya betul berarti Abi Jabir. Wa qala li Abi Jabir As-Sulami al-qaili lahu, berkata bagi Abi Jabir As-Sulami yang ia berkata kepadanya, ansudukumullah, aku meminta kepada kalian wahai Bani Salimah dan Bani Harisah, fi nabiyikum wa anfusikum, tentang nabi kalian dan diri-diri kalian. Aku mohon kepada kalian dengan nama Allah tentang nabi kalian dan diri kalian. Lau na'lamu qitalan lattaba'naku, jikalau kami tahu perang, sungguh kami akan ikut kalian. Kalau kami tahu perang, sungguh kami akan ikut kalian.
fasabbatahumullahu walam yansarifa, maka mengokohkan akan kedua-duanya dua kelompok, sayap kanan dan sayap kiri, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak berpaling kedua-duanya. Ini berkat daripada perkataan daripada Abi Jabir As-Sulami. Perlu ternyata motivasi, targiban, membakar semangat ketika rombongan sudah mulai pecah, ketika konsentrasi sudah mulai terganggu oleh tindakan-tindakan musuh dalam selimut. Wallahu waliyuhuma, Allah yang menolong keduanya, sayap kanan dan kiri, dua kelompok tersebut, nasiruhuma, yang menolong kedua-duanya. Coba lihat baik-baik, ketika seseorang sudah tergoyahkan imannya, ingin meninggalkan perintah Allah, ingin meninggalkan perintah Rasulullah, pada saat itu datang keteguhan untuk tetap melanjutkan perintah Allah, itu disebut dengan nusratullah. Nah, paham dah ni? Itu namanya nusratullah. Ketika semangat tergoyangkan, semulai bergoyang, mau belajar lagi enggak ya? Mau belajar lagi atau nikah ya? Belajar lagi atau nikah ya? Dikasih motivasi oleh kawan. Nikah tu sambil jalan bisa. Belajar tu perlu fokus. Akhirnya semangat lagi belajar. Itu disebut dengan nusratullah. Contoh saja, contoh kasus. Wallahu waliyuhuma. Dua orang kelompok, sayap kanan dan kiri, sudah gemetaran dia, sudah takut, nekat mau kembali. Lihat suasana orang-orang sudah kembali. Untuk apa kalian perang bunuh-bunuh diri dan bunuh-bunuh anak ini? Untuk apa kalian korbankan istri dan anak kalian? Lalu ada yang motivasi, ansudukum billah, saya minta kepada kamu dengan nama Allah, untuk kepentingan nabimu, untuk kepentingan dirimu sendiri. Kalau kami tahu perang, kami ikut juga. Bukan kami mau lari. Akhirnya dengan sepatah kata itu, mereka pun tidak jadi berpaling. Nah, tidak jadi meninggalkan perintah Allah. Wallahu waliyuhuma, Allah lah yang menolong kedua-duanya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, terhadap Allah lah maka berserah diri oleh orang beriman. Apa maksudnya berserah diri? Liyasqubih, hendak mereka percaya dengan Allah, jangan dengan selain Allah. Percaya dengan janji Allah, tidak dengan janji-janji selain Allah. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Selagi kita belajar dan niat menolong agama Allah, Allah akan tolong, Allah akan tetapkan. Maka di sini letaknya keikhlasan. Nah, di sini letaknya nusratullah, karena belajar niatnya hanya untuk menolong agama Allah. Apakah antum selesai belajar ada ijazah, dapat gelar S1 kan enggak? S2 kan enggak? Ada peluang jadi pegawai enggak? Berarti dekat untuk mendapatkan belajar lillah itu. Ada yang lebih dekat gitu. Bukan berarti tidak bisa ditumpangi oleh keinginan duniawi, tapi lebih dekat untuk lillah. Kenapa? Karena tujuan-tujuan duniawinya sebagian besar sudah hilang. Sebagian besar sudah hilang. Kenapa? Garis bawahi saran itu. Liyasqubih duna ghairi, hendak kalian percaya dengan Allah, jangan dengan yang lain. In tansurullah yansurkum wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu
lah yatasib 45 juta itu masih yatasib itu. Itu masih yatasib. Itu boleh makam takwa itu. Dan dari arah yang nggak diduga. Nah, dari arah yang tidak diduga, itu masih diduga kok. Arah-arah nggak diperkirakan. Pas sedot WC itu, oh keluar emas berton-ton, nah itu baru min haitsu la yatasib. Tapi belum keras emasnya, maka dibuang. Allah, nggak ada bau lagi kan? Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.